Hai Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Ramos. Ya, jadi hari ini ya, gue ingin sharing latihan trading gue yang ke-11. Sebelum gue juga mulai di akun live juga, nanti mungkin di 30 kali latihan atau mungkin di 50 kali latihan juga. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya memberitahu teman-teman semua bahwa walaupun kita sudah ngerti, itu pun tidak cukup. Kita harus tetap latihan terus ya, sampai kita di poin di mana nanti kita take profitnya itu akan lebih besar ketimbang misalkan kena stop loss-nya atau mungkin eh, menang kita, win rate kita tuh lebih besar. Tapi ya balik lagi, kita tetap harus latihan juga. Nah, di video ini sebenarnya tujuan gue untuk menunjukkan itu. Oke, kita mulai aja. Jadi, pertama-tama, sebelum gue share screen juga di sini, gue ingin memberitahu bahwa trading itu ada resiko juga. Dalam arti nominal kamu juga bisa turun dan turunnya itu dalam dan bahkan bisa kena margin call. Jadi, kamu pastikan latihan dulu di akun demo, terus juga practice dulu lah gitu, supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, jadi di sini gue akan coba sharing ya, step by step. Asik. Oke, seperti yang kamu lihat, gue di sini menggunakan salah satu platform yaitu Monex Investindo Future. Jadi aplikasi Monex ini adalah aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Kalau kamu nggak percaya, silahkan aja kamu search di Google atau di websitenya langsung. Oke, jadi mungkin di video ini gue sedikit agak lebih detail dibandingkan video-video sebelumnya. Ya, karena mungkin ada beberapa request juga ya soal kedetailan, maka gue akan coba detail. Ya, cuman mungkin kalaupun ada yang kurang atau apapun, ya itu kamu bisa ingatkan juga. Oke, jadi ketika kalau sobat investor pemula melihat kurva, pertama-tama kamu harus lihat dari 1 hari dulu. Untuk kamu lihat secara time frame besar. Oh, ketika kamu lihat di time frame besar bahwa ternyata memang kurvanya itu penurunan, guys, ya. Dan kalau kita misalkan melihat di sini, itu dia masih turun. Mungkin senggangganya sampai sini sebenarnya daily-nya. Cuman mari kita lihat, semakin lama semakin pendek. Benar, di 4 jam juga rata-rata penurunan. Di 1 jam dia lebih ke rata. Ya, jadi rata tuh dalam arti gini. Di sini kamu lihat ya, kurvanya tuh flat. Belum ada kaki ini yang lebih kecil, yang lebih turun ke bawah. Ya. Tapi masih kayak ngambang ke atas. Entah itu dia bisa dikategorikan sebagai sideways atau dia mau perubahan tren ke atas. Kita masih nggak tahu. Cuman asumsi gue dia masih akan turun. Kenapa? Jadi begini, kita melihat di time frame H4. Lihat garis besar, di sini dia turun, ya. Dia turun, ketika kamu garis support sama resisten, dia turun. Oke. Memang ada indikasi naik, harusnya dia sudah break dari garis tersebut. Tapi ketika dia break, apakah sideways atau dia akan naik? Kita masih belum tahu. Belum ada sign di mana kaki itu lebih tinggi 2 kali lah, ya. Dan di sini pokoknya cara kamu tahu bahwa ini bakal naik, ya, atau sudah ada perubahan tren jelas. Ini satu kaki, ya, ini satu kaki nih ya, di sini. Dia lebih tinggi dibandingkan ini. Ini harus juga ada kaki yang lebih tinggi lagi di sini. Terus dia naik ke sini. Ya udah, berarti itu udah perubahan tren. Tapi kalau ini kan masih satu doang, satu ombak gue nyebutnya ya. Belum ada 2, 3. Kalau udah ada 3, udah enak. Berarti memang sudah ada perubahan tren. Atau 2,5 lah, itu kamu bisa kelihatan. Oke, situ dulu. Oke, kita lihat ya, candlestick itu ada biru, ada merah, ada juga hijau, ada merah, tergantung ya. Merah itu mengindikasikan biasanya dia akan turun. Kalau biru atau hijau itu menandakan bahwa dia naik. Ya, di sini kurva itu pasti dia akan bentuknya akan jadi kepala cangkul. Ya, kayak misalkan dia gini nih. 1, 2, 3, ya kan? Tuh.
Kenapa 1? Dari dia misalkan dia turun, dia perubahan langsung jadi naik tuh di sini. Baru turun lagi sampai sini. Dia akan naik dulu nih ke sini, walaupun naiknya agak flat. Tuh, dia turun. Jadi seharusnya akan seperti itu terus guys ya. Jadi bentuknya kayak apa ya? Zigzag gini lah bentuknya tuh. Yang kayak gini-gini tuh. Naik turun, naik turun. Jadi ketika dia udah naik banget, pasti akan ada momen dia akan turun. Jadi kayak misalkan kamu ada di kurva di sini nih, misalkan. Ya, apakah dia akan naik lagi? Ya, lu jangan mikir kayak gitu. Mikirnya kapan dia akan turun. Nah, jadi lu jangan ngambil dia lagi tinggi, lu ambil tinggi juga, jangan. Tapi lu tunggu kurva pembalikannya. Kurva pembalikan itu bisa berbentuk seperti ini nih. Ini namanya inside bar ya. Jadi di sini ada kayak satu candle panjang, sini satu lagi candle yang ada di setengah perutnya, yaitu inside bar. Atau bentuknya seperti ini. Ya ini kalau nggak salah namanya dark cloud ya. Jadi dia kayak mau uptrend juga, tapi apa sih namanya candlestick-nya ini merah. Padahal dia naikkan loh, tapi ini merah. Nah itu juga sign atau sebuah tanda bahwa kurva itu akan berbalik dari naik jadi turun. Nah, kamu juga bisa lihat misalkan di sini nih. Tuh ya. Ini ketika dia naik, dia ada inside bar naik sedikit, turun lagi. Terus begitu. Dan sampai kelihatan di sini tuh. Ini kan jelas banget nih. Ini ada kurva candle yang besar sama candle yang kecil. Nah, maka berarti dia udah perubahan trend. Terus nanti dia turun lagi tuh karena ada inside bar lagi. Terus begitu. Nah, jadi perubahan trend diindikasikan entah ininya lebih tinggi tapi arahnya sama-sama naik, ataupun sebaliknya ya, itu juga bisa. Atau ada kurva seperti tanda tambah kayak gini nih tuh ya, kurva-kurva kecil kayak begini, ini namanya doji. Itu biasanya indikasi perubahan tren. Oke, itu ya. Jadi mudah-mudahan di sini udah ada gambaran buat teman-teman yang masih mulai juga. Di sini tujuan gue bukan untuk menjadi seperti guru atau apa, tidak. Tujuan gue di sini adalah sharing ke teman-teman semua biar sama-sama kita juga berkembang ya guys ya. Jadi tidak menganggap gue seperti kayak apa master-master di luar sana, enggak lah. Kita sama-sama belajar aja. Oke. Kita lihat dari time frame H1. Kenapa time frame H1? Karena kalau untuk masuk itu biasanya time frame-nya harus lebih kecil menurut gue. Nah, ini kita lihat. H1 lihat di M30. Oh, di M30 sepertinya dia akan naik nih. Ya, menurut di sini ya. Tapi gua akan tembak dia turun, guys. Karena kenapa? Ya, gua akan tembak dia turun segini aja deh, ya. Dan stop loss gua akan pasang di sini. Nah, kenapa? Karena satu, kamu lihat di time frame H4 itu dia turun, ya. Di time frame besarnya dia turun. Di time frame H1-nya dia pun seharusnya turun dulu sampai sini lah, seenggaknya. Atau mungkin sampai sini nih. Dia bentuk kaki dulu deh. Kalau emang dia mau uptrend, harusnya dia sampai sini, terus habis itu dia naik. Ya. Kalau misalkan dia bentuk sideways, harusnya dia di sini. Kalau dia bentuknya downtrend, dia akan di bawah lagi dari sini. Tuh. Nah, ini dia belum bentuk apa-apa. Jadi harus ada timingnya, pasti dia akan turun dulu sebelum dia akan naik. Gitu, oke? Mudah-mudahan jelas di sini. Berarti di sini gue akan coba trading ya. Oke. Ini kebiasaan nih guys ya. Selalu lama. Jadi gue mempersiapkan juga untuk gue tradingnya juga lewat HP aja masuknya. Jadi karena agak lelet gitu. Nah ini kekurangan dari MEFX juga menurut gua. Oke, kita coba kan lihat dulu stop lossnya di sini. Di sini. Oh, signalnya emang kadang-kadang suka begini guys. Menyebalkan. Sabar ya.
Nah, oke. Jadi di sini gue akan pasang TP-nya itu di sini. TP-nya di sini aja, ya. Di 8381, ya 8381, 81. Stop loss-nya itu di berapa nih? 8577. 8577. 77. Nah, sebenarnya ini hampir 1:1 ya guys ya, cuman memang stop loss-nya sedikit lebih gede dibandingkan daripada TP-nya. Kalau kamu misalkan nggak berani, kamu ambil yang di sini aja stop loss-nya nih, di 8560 aja. Coba kita 8560. Nah, ini mungkin 1:1 ya. Tuh, kamu bisa lihat di sini. Mana sih? Nah, ini. Tuh ya, hampir 1:1. Dan ini gue menggunakan kuantitasnya 2 lot. Jadi 2 lot di sini. Ya, samain aja. Tuh kan, ini baru masuk nih. Yaudah, gue bikin transaksi 2 kali deh. 381 ya. Sama 8560. 560. Oke. Jelas kan? Nih. Nah, di sini gue tinggal klik order sekarang. Nah, sebelum gue jelasin, sebelum gue beli, bentar gue mau bersin. Ya ini 2 lot. Kenapa 2 lot kuantitasnya? Karena sempat ada yang nanya, Bang, kalau 2 lot nanti floating loss-nya gede, terus nanti bakal rugi dan lain sebagainya. Ini jangan diikutin ya. 2 lot itu tergantung daripada saldo lo juga, deposit lo tuh berapa. Karena kalau ini pasti depositnya juga udah gede. Ini karena kita di trading segini. Tetapi kalau lo modalnya 500.000, nggak mungkin 2 lot. Mungkin lo bisanya 0,02, 0,01, nggak masalah. Tetapi teorinya tetap sama. Ini kan tinggal mengikuti saldo lo gitu. Saldo lo berapa ya, misalkan kecil ya nggak mungkin juga lo bisa trading 1 lot, kan nggak mungkin. 500.000 mau trading 1 lot ya nggak mungkin lah. Ya, apalagi di minyak gitu, nggak mungkin. Ya, paling lo 0,01. Ya, jadi sesuaikan aja. Ini cuma sebuah contoh aja guys ya. Oke, anyway, langsung aja. Tuh kan, jadi stop loss-nya lebih gede kan guys, kebanyakan bacot gue jadi. Oke, anyway langsung aja. Ya. Oke. Di sini sebenarnya udah masuk ya guys ya. Tuh, udah masuk loh ya. Nah, udah. Jadi di entry positionnya di sini di 8469 ya. Jadi yang gue ini ada 2. Mudah-mudahan juga hasilnya juga baik ya guys ya. Kenapa gue kadang-kadang nggak mau ngejelasin detail, karena ini kan timing juga gitu loh. Kalau misalkan gue lelet untuk masuk ya udah telat gitu. Jadi gue harus kayak masuk dulu entry, baru gue ngajarin orang, kayaknya gitu sih ya. Atau mungkin gak usah ngajarin orang sih, nge-sharing ke orang lah. Kayak gitu. Jadi kenapa gue kadang-kadang nggak ngejelasin detail ya karena kayak gitu. Itu tuh ada timingnya sendiri. Ketika dia di sini sikat, gitu. Kalau lo telat ya habis. But anyway seperti itu ya. Nanti kita akan coba lihat hasilnya akan seperti apa, positif atau enggak, profit atau enggak. Nanti kita lihat sama-sama juga. Entah beberapa menit ya atau mungkin beberapa jam kemudian nanti kita akan coba bahas sama-sama. Oke, beberapa menit sudah berlalu juga dan ternyata hasilnya gue profit ya guys ya, $140 di 2 trading yang gue lakuin. Jadi satu lewat HP, satu lewat laptop juga. Jadi karena memang lelet ya aplikasi MIFX di laptop, jadi ya ternyata yang satu masuk, yang satu lagi juga masuk. But anyway ya, dari harga entry yang tadi gue sebutin tadi, ternyata gue profit $140 masing-masing ya, jadi di total $280. Well, berarti trading untuk hari ini, latihannya itu menghasilkan sesuatu yang positif. Berarti ini ada sesuatu hal yang mesti diapresiasi juga. Oke, jadi di sini pesan gue adalah ketika misalkan gue menggunakan lot 2 lot gitu ya, bukan berarti kamu juga ketika trading di nyata 2 lot gitu, atau mungkin 1 lot gitu. Nggak harus gitu. Kayak misalkan gue ngeliat nih, misalkan ada Mas Argema Guryadi, dia bisa trading 2 lot, 10 lot ya.
Masa gue ikutin, Pak? Ya tergantung daripada saldo gue juga gitu. Kalau saldo gue segede dia ya mungkin. Ya kalau saldo kita lebih kecil kan nggak mungkin, Pak. Jadi sesuaikan juga. Jadi gue bikin video ini bukan kamu supaya bisa mengcopy 100% tanpa dipikir. Nggak gitu, ya. Jadi di sini tujuan gue adalah supaya memberi gambaran, ini loh cara gue. Tetapi bukan berarti lu copy semuanya termasuk kuantitasnya, jangan lu copy gitu. Tergantung dari isi budget lu gitu ya. Kayak misalkan, lu top up 500.000, terus lu mau trading satu lot, itu aja dulu udah nggak bisa. Ya, itu udah nggak masuk. Ya masa kita harus paksain tunggu lu bisa satu lot dulu atau dua lot dulu? Ya enggak gitu loh. Hal tersebut sebenarnya nggak perlu dijelasin, itu pun harusnya udah ngerti. Karena kan misalkan lu mulainya dari 500.000, ya bisanya mulai dari berapa? 0,01, ya udah mulai dari situ. 0,02, ya sudah mulainya dari situ. Nggak usah harus diikutin semua-muanya juga, enggak guys. Yang lo mesti ikutin itu adalah caranya gua. Oh, berarti dia naiknya di sini. Oh, turunnya bakal kayak begini. Oh, candlestick artinya ini. Oh, ini maksudnya bakal kemana. Itu yang diikutin, bukan lotnya. Lot itu tergantung dari isi kantong kita gitu. Dan ini kan lagi pula ini latihan. Dan gue udah jelasin berapa kali gue latihan dulu. Selama 30 kali atau 50 kali sebelum gue pakai akun live. Itu aja. Jadi di sini kan sebenarnya gue memberitahu teman-teman semua untuk coba dulu di demo. Berkali-kali dulu, bahkan kalau bisa ratusan kali sebelum kamu terjun langsung. Ya, kenapa? Karena bisa jadi kamu berhasil di trading 10 pertama, tapi kalau misalkan 50 kali bisa jadi kamu malah anjlok kan. Jadi latihan dulu yang banyak, gitu aja sih. Ini pesan gue untuk video hari ini, mudah-mudahan juga bermanfaat. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mulai trading di aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, bila mana kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.